Channel Paul Tukan Ajar Matematika kembali hadir di hadapan para pencinta channel Paul Tukan Ajar Matematika semua, di mana saja berada. Kali ini hadir dengan menjawab sebuah pertanyaan di video sebelumnya tentang membahas KKM-nya di kurikulum Merdeka. Ya, terkait KKM, kalau itu di K13. Nah, kira-kira KKM-nya kurikulum Merdeka itu seperti apa? Oke, baik. Sehingga untuk mempersingkat kata, mari kita lanjut. Saya mulai dari materi ya. Materi dari IKM ini. Itu di pembelajaran dan asesmen ya. Oke. Dari materi ini. Oke. Saya pelajari ke bawah, ternyata ada judulnya tentang menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, asumsi saya mungkin inilah yang dikatakan sebagai KKM-nya kurikulum Merdeka. Artinya di sini kalau kita telusuri, maka ada tulisan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah ini ya, kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Atau kalau mau kita singkat, KKTP. Atau juga IKTP ya, bisa jadi. Oke. Nah terkait KKTP atau IKTP ini, itu dikembangkan saat pendidik atau guru merencanakan asesmen. Saat ya, dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen. Yang dilakukan saat pendidik menyusun perangkat pembelajaran itu seperti RPP ataupun modul ajar. Itu. Lalu KKTP ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat instrumen asesmen. Nah, jadi belum tentu suatu asesmen itu sesuai dengan tujuan dan KKTP itu. Oke, lanjut. Terkait KKTP yang kalau kita ini nih, untuk kurikulum Merdeka itu, untuk kurikulum Merdeka itu KKTP itu tidak ditulis kayak dulu. KKM dulu kan kita menentukan langsung pada angka mutlak ya. Kita susun itu berdasarkan apa? 3 kriteria itu, intake siswa, daya dukung, dan sarana prasarana. Nah, lalu dari situ kita mengidentifikasi semua lalu dapat satu nilai angka mutlak gitu. Tapi untuk kurikulum Merdeka dia tidak disarankan ya, pendidik tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak sebagai kriteria. Tapi yang paling disarankan, yang paling ya, itu menggunakan deskripsi. Namun jika dibutuhkan maka pendidik diperkenankan menggunakan interval nilai. Jadi ini dibutuhkan. Nah, maka kita pakai 70 sampai 85 atau 85 sampai 100 dan sebagainya. Tapi yang diharapkan itu atau yang paling itu adalah deskripsi. Ya, oke. Nah, untuk menentukan KKTP atau IKTP ini itu digunakan beberapa pendekatan. Nah, itu ya. Di antaranya pertama itu menggunakan deskripsi, lalu yang kedua menggunakan rubrik, lalu yang ketiga menggunakan skala atau interval nilai atau pendekatan lainnya. Oke. Nah, saya coba merancangnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke deh. Ini deh. Ini KKTP atau IKTP yang saya tangkap dari materi tadi di kurikulum Merdeka.
Ini saya kasih contoh mata pelajaran matematika kelas 7 semester Gasal tahun 2022-2023. Ini formatnya saya buat mulai pertama dengan elemen, lalu CP, capaian pembelajaran, lalu tujuan pembelajaran, lalu ini kriterianya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kriteria atau IKTP ya gitu ya. IKTP, oke, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu berikut interval nilai, lalu berikut tindak lanjut. Oke, itu kira-kira yang bisa saya muat dalam KKTP atau IKTP ini. Jadi kalau elemen itu dalam kita ambil dari apa ya, sesuai di permen itu ya, dengan CP. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran ini kita desain ya, kita modifikasi sendiri. Jadi perlu diingat bahwa tujuan pembelajaran ini kita dapatnya itu disarankan kemarin itu menggunakan AKT, Anderson Catalog Taxonomy atau taksonomi Bloom. Sehingga ingat kata KKO, kata kerja operasional yang dibuat. Nah, ini salah satu TP pertama saya itu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan giving question and getting answer. Ya, ini salah satu implementasi pembelajaran konstruktivisme ya. Peserta didik menyebut ukuran jarak bla 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 ini ke bawah ya. Nah, dari TP ini saya buat kriterianya. Kriterianya ini saya ambil di dalam TP. Nah, karena di sini KKTP artinya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka ini saya ambil dari sini. Oke. Nah, sedangkan di intervalnya ini itu saya ambil tadi di sini. Di mana? Saya lebih ke pendekatan yang ketiga ya, Bapak Ibu. Pendekatan yang ketiga menggunakan interval ini. Menggunakan interval. Oke. Jadi saya tidak pakai deskripsi, saya pakai interval saja. Nah ini deh. Untuk intervalnya 0 sampai 40% belum mencapai lalu remedial di seluruh bagian. 41 sampai 65% belum mencapai ketuntasan remedial di bagian yang diperlukan. 66 sampai 85% sudah mencapai ketuntasan tidak perlu remedial. 86 sampai 100% sudah mencapai ketuntasan perlu pengayaan atau tantangan lebih. Nah, interval ini saya bawa ke sini. Ya, ini interval nilai. Jadi berbeda dulu. Kalau dulu yang di sini, nah, atau KKM-nya ya kita muat. Nah, KKM per indikator atau KKM per KD, KKM per indikator, sampai lahirlah KKM mata pelajaran. Kalau kurikulum merdeka, dia KKM atau kriterianya per tujuan pembelajaran. Sehingga nanti ada TP1, TP2, TP3, tergantung materi ataupun capaian pembelajaran berapa yang kita bawakan. Oke, jadi ini semua interval saya muat di sini. Ini untuk menjawab satu tujuan ini. Sehingga setiap peserta didik kita akan melihat interval nilai dengan tindak lanjutnya apa. Kalau dia berada pada tingkatan ini 0 sampai 40% maka belum mencapai, maka remedial di seluruh bagian. Begitu juga 41 sampai 60% itu belum mencapai ketuntasan sehingga remedial di bagian yang diperlukan. Nah, ketercapaiannya kalau berdasarkan KKM dulu kriteria ketuntasan minimal, nah minimalnya di KM ini ada di sini 66 ya. Di sini sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. Oke. Tapi di sini dia tidak sebut tentang KKM, tapi dia hanya menyebut
kriteria ketuntasan, kriteria ketercapaian, nah, itu ya, tujuan pembelajaran atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Sehingga kalau sudah mencapai 66, maka dia sudah dikatakan sudah mencapai ketuntasan. Nah, gitu. Oke, lanjut. Di tujuan kedua juga sama, kita buat kayak ini. Tujuan kedua juga sama, dan seterusnya kita buat sampai desain rencana sesuai alokasi waktu yang sudah diprogramkan di semester, program semester kita masing-masing. Sehingga kira-kira seperti ini model KKM-nya kurikulum merdeka ya teman-teman, Bapak Ibu. Nah, jadi menurut saya seperti ini, tinggal bagaimana dikreasikan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ataupun sahabat Paul Tukang Ajar Matematika pelajari dan pahami. Oke. Baik, saya akhiri. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat dan berguna untuk proses dalam administrasi pekerjaan kita. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih sudah menyajikan sharingan ini. Saya akhiri, selamat malam dan sampai bertemu di lain kesempatan.